Oke, halo guys. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Tirta Indra Syafiq. Saya dari kelompok 13. Lalu di kelompok 13 ini tidak cuma hanya saya sendiri loh. Di sini juga ada Aurelia Elvira selaku pengisi suara di bagian yang selanjutnya. Di sini kita mau bahas apa sih? Nah, di sini kita itu mau bahas tentang penggunaan MS Visio atau Microsoft Visio dalam penggunaannya untuk membuat ER. Apa sih itu ER? ER itu adalah Entity Relationship. Oke, let's check it out materi ini. Oke, mungkin teman-teman di sini semua masih pada bingung nih, ER itu yang seperti apa sih? ER itu yang gimana sih? ER itu yang bentuknya kayak apa sih? Nah, kalau ER itu, dia tuh bentuknya tuh kayak kita tidak beda jauh seperti kita pemakaiannya kayak pakai flow art, kayak yang bentuk-bentuk seperti itu semacamnya. Jadi untuk kotak sendiri itu menunjukkan entity, dan untuk yang bentuk belah ketupat itu dia menunjukkan relationship, dan yang untuk bentuk oval seperti percabangan banyak begitu di entity, tepatnya percabangan entity itu disebut sama atribut. Nah, lanjut, kita nih mau buat nih, kita lagi buat tabelnya ini. Jadi tabelnya itu ya kita runtutin ya. Yang pastinya dari awal dulu, karena sebagai syarat entity itu selalu di awal. Nggak tahu juga sih, tapi saya banyak dapat referensi bahwa entity itu selalu di baris paling awal. Maksudnya awal tuh misalnya dia dimulainya dari kiri, ya dia paling kiri gitu. Langsung, nah jadi setiap entity ke entity itu dihubungkan oleh satu relationship, sehingga entity yang tadinya tidak nyambung atau tidak ada hubungannya itu bisa terhubung guys gitu. Jadi dia bisa saling berkesinambungan gitu. Jadi antara misalnya contoh misalkan mahasiswa dengan proses dia ingin menjadi anggota perpustakaan. Nah, relationship-nya itu apa sih? Relationship-nya itu adalah pendaftarannya. Karena tanpa adanya pendaftaran, dia tidak bisa menjadi anggota perpustakaan. Mungkin logikanya seperti itu. Oke, nah jadi gini, ini kita mungkin juga ada salah satu syarat saya dapat arahan dari dosen saya, bahwasanya kalau ditarik garis itu kita juga nggak boleh ada panahnya, karena ya namanya ER ya, itu ya tidak ada panahnya gitu, karena semuanya itu kayak ya memang seperti itu gitu, nggak boleh ada panahnya gitu. Nah ini kita juga buat ya seperti nomor handphonenya gitu, bisa kita lihat nomor handphone, nama yang merupakan atribut dari user. Ini ada alamat juga bisa kita cantumin gitu. Pokoknya hal yang berhubungan dengan data-data si user itu seperti kayak apa sih. Tanggal lahir juga perlu ya, jangan lupa. Oke, dan di sini juga ada bangun belah ketupat. Yang tadi saya bilang, belah ketupat itu kan buat relationship ya kan. Jadi buat hubungan. Jadi dia itu perannya krusial juga ya, penting juga di sini. Sebenarnya nggak ada yang penting nggak penting sih, sebenarnya penting semua di sini karena semuanya saling melengkapi gitu. Karena kalau yang salah satu aja bakal berabe, ya kan? Misalnya ada relationship namun nggak ada entity-nya, bahannya apa? Nah gitu kan. Jadi kalau misalnya ada entity-nya namun nggak ada relationship-nya, ini hubungannya toh apa? Pasti pertanyaan seperti itu. Oke. Nah ini di sini tuh entity-nya tuh relationship-nya itu berupa mendaftar. Mendaftar itu kayak ya si user ini atau pengguna ini ingin mendaftar gitu. Mendaftarkan diri ke platform. Ya saya ngambil kasusnya di sini ngambilnya tentang orang yang ingin mendaftarkan diri di e-commerce itu sendiri gitu. Ini ada jenis kelaminnya, alamat, nomor telepon. Pokoknya data-data yang dibutuhkan untuk mendaftar di aplikasi itu gitu.
Lalu kita rapihin dulu nih semuanya ya. Kalau nggak rapi kan ya semuanya kan syarat ya, kalau memang mau rapi kan takutnya kalau nggak rapi itu kan ntar suaminya berewokan ya. Oke guys, maaf rada sedikit guyon karena biar nggak terlalu kaku, karena kalau kaku-kaku ya saya nggak bisa terlalu kaku. Untuk entity yang selanjutnya yaitu berisi member e-commerce. Dan untuk ukuran fontnya saya ubah menjadi ukuran 28 agar tulisannya terlihat lebih jelas. Dan untuk di entity member e-commerce ini saya juga memerlukan beberapa atribut, yaitu untuk atribut yang pertama adalah nama. Untuk atribut yang kedua adalah nomor telepon. Dan untuk atribut yang ketiga adalah masa berlaku. Dan jangan lupa di setiap semua tulisan itu kita harus mengubah ukuran fontnya agar terlihatnya lebih jelas, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Dan untuk atribut yang keempat itu ada ID member. Dan untuk atribut terakhir di member e-commerce itu adalah email. Setelah itu lanjut kita ke relationship dan entity yang selanjutnya. Di relationship itu berisi belanja dan untuk entity-nya itu berisi barang. Ukuran fontnya diubah juga. Dan untuk di entity belanja ini kita memerlukan beberapa atribut juga. Agar terlihat rapi, harus menyusunnya dengan rapi, jangan terlalu dekat antara satu atribut dengan atribut lainnya. Untuk di relationship belanja, atribut yang pertama itu ada ID pembayaran. Untuk atribut yang kedua itu ada ID pemesanan. Untuk atribut yang ketiga yaitu ada nama lagi. Untuk atribut yang keempat itu ada ID pembayaran. Untuk yang kelima ada ID user. Untuk atribut yang keenam itu ada nomor barang. Dan untuk atribut yang terakhir ada nama toko. Lanjut ke entity yang selanjutnya yaitu entity barang. Di entity barang ini terdapat 4 atribut. Atribut yang pertama ada nomor barang. Atribut yang kedua yaitu harga barang. Dan atribut yang ketiga stok barang.
Dan atribut yang keempat, ada jenis barang. Jika sudah, dirapihkan diagram-diagramnya, susun dengan rapi agar terlihat lebih menarik. Saya susun-susun, dirapihkan. Jika sudah, ini hasil dari IR diagram yang digambar menggunakan Miss Visio. Sekian dari kelompok 13, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.